Pada zaman ketika manusia masih percaya bahwa alam memiliki jiwa, berdirilah sebuah gunung tinggi menjulang di tengah daratan. Puncaknya tajam, gagah, dan selalu terlihat jelas dari kejauhan, seakan menatap balik siapapun yang berani memandangnya terlalu lama. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Raksana. Orang-orang tua percaya gunung bukanlah sekadar tumpukan tanah dan batu. Di dalam perut Gunung Raksana bersemayam makhluk-makhluk purba yang disebut sebagai penjaga lama. Mereka bukan dewa, bukan pula iblis, melainkan makhluk yang dititipkan bumi untuk menjaga keseimbangan alam. Tubuh mereka sebesar bukit, kulitnya sekeras batu, dan napasnya mengalir bersama panas bumi. Selama manusia hidup selaras dengan alam, para penjaga lama tertidur lelap, membiarkan gunung berdiri tenang dan subur. Pada masa itu, hutan di kaki gunung lebat dan hijau, sungai mengalir jernih. Manusia menebang pohon seperlunya, berburu secukupnya, dan selalu menundukkan kepala sebelum memasuki wilayah gunung. Doa dan sesaji menjadi pengingat bahwa mereka hanyalah tamu di tanah ini. Namun waktu mengubah segalanya. Manusia mulai lupa caranya merasa cukup. Pohon ditebang tanpa hitungan, batu dipahat tanpa izin, tanah dikeruk demi keserakahan. Gunung yang dulu disapa dengan doa, kini dipandang sebagai benda mati yang bisa dimiliki. Gunung Raksana mulai merasakan luka. Getaran kecil muncul dari perut bumi. Burung-burung pergi. Hewan hutan turun ke desa dengan gelisah. Malam menjadi lebih panas, dan tanah terasa hangat meski hujan turun. Di kedalaman gunung, para penjaga lama terbangun. Napas mereka berat, mengalirkan panas ke celah-celah batu. Asap keluar dari retakan tanah. Langit menghitam, dan gemuruh terdengar seperti suara raksasa yang menahan amarah. Penduduk desa panik. Mereka menyebutnya murka gunung. Sebagian ingin melarikan diri, sebagian ingin melawan, seolah alam bisa ditaklukkan dengan senjata. Namun seorang tetua desa yang rambutnya telah memutih oleh usia dan penyesalan memilih jalan lain. Ia mendaki gunung sendirian, langkahnya tertatih, napasnya pendek, tapi hatinya teguh. Ia tidak membawa apapun selain tongkat kayu dan doa-doa lama yang hampir dilupakan manusia. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolaknya. Namun ia terus naik. Saat sampai di batas puncak, asap menyelimuti pandangannya. Gunung bergetar pelan, seakan bernapas dengan susah payah. Tetua itu berlutut. Ia menundukkan kepala, menyentuhkan dahinya ke tanah, dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai penjaga bumi, jika kesalahan kami tak terampuni, maka biarlah kami menerima akibatnya. Namun jika engkau masih ingin menjaga dunia ini, sembunyikanlah wajahmu. Ajari kami untuk takut kehilangan." Gunung terdiam. Tidak ada gemuruh, tidak ada ledakan, hanya keheningan yang begitu pekat, hingga angin pun enggan bergerak. Lalu, perlahan, dari puncak Gunung Raksana, turunlah kabut putih. Kabut itu bukan panas, bukan dingin yang menyakitkan. Ia turun lembut, menutup puncak gunung, menyelimuti lerengnya, dan merayap ke hutan seperti napas panjang yang dilepaskan dengan kelelahan. Para penjaga lama memilih tidak menghancurkan dunia. Mereka menahan amarahnya. Napas panas mereka diubah menjadi kabut sebagai penutup, sebagai peringatan. Sejak hari itu, puncak Gunung Raksana jarang terlihat jelas. Kabut menjadi selimutnya, kadang tipis, kadang tebal, seakan gunung sedang mengawasi dari balik tirai. Orang-orang desa belajar kembali menunduk. Mereka berhenti menebang sembarangan. Mereka kembali berdoa. Mereka mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berteriak di gunung, tidak sombong pada alam. Orang tua di desa berkata, gunung yang berkabut bukan gunung yang lemah, melainkan gunung yang sedang menahan amarahnya. Dan hingga kini, ketika kabut turun perlahan dari puncak gunung, itu bukan pertanda bahaya. Itu adalah pesan sunyi pengingat bahwa alam bisa bersabar, tapi tidak pernah lupa. Karena pada akhirnya, sudah sepantasnya kita sebagai manusia menjaga alam, agar semua kehidupan yang terlihat maupun yang tersembunyi tetap hidup dalam keseimbangan. Like and subscribe agar tidak ketinggalan cerita lainnya.